bisa menyebabkan kecelakaan juga sih, karena feeling kita sama stang ini jadi terganggu karena goyang-goyang ini. Jadi feeling terganggu bisa menyebabkan kecelakaan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wito Salau. Oke, kali ini kita akan mereview Honda New CB 150R. Ini tahun 2017 apa 2016 gitu, lupa. Pokoknya antara tahun itu. Jadi kali ini saya akan membahas kekurangannya saja, karena mungkin Anda suka sama yang kurang-kurang. Oke, ini CB 150R dengan cc 150 cc, sudah LED tapi belum menggunakan upside down pastinya ya. Jadi sekarang saya akan mereview apa saja kekurangan yang sudah saya pakai kurang lebih ya hampir 4 tahun. Jadi untuk CB ini jika dipakai untuk touring ini stangnya menurut saya ini masih kurang terlalu tinggi. Ini stangnya kurang terlalu tinggi sehingga saya pakai riser atau peninggi stang. Dan ini juga masih kurang menurut saya karena di sini joknya agak sedikit jauh ya di sini ya. Mungkin berpengaruh sama tinggi juga sih. Tinggi saya itu sekitar 168 cm. Untuk ukuran motor ini saya masih agak sedikit kurang aerodinamis untuk ukuran saya. Nggak tahu ya kalau ukuran teman-teman yang lebih tinggi dari saya ya. Jadi kekurangan menurut saya ini stangnya harus ditinggiin lagi atau menggunakan fat bar. Saya belum pernah pakai fat bar juga sih. Jadi saya akan saya ganti dengan menggunakan stang tiger dari masih dalam pesanan, karena kalau cari di dealer-dealer susah nyarinya. Karena mungkin memang spare part yang tidak fast moving ya, jarang dicari orang. Jadi tiap dealer itu juga menyediakannya tidak terlalu banyak stoknya. Nah untuk jok ini menurut saya ini sangat keras sekali guys. Ini sangat keras sekali. Jadi teman-teman kalau pakai agak jarak jauh ini mindsetnya untuk touring ya guys. Kalau untuk harian sih ya biasa aja lah ya. Kalau pakai perjalanan setengah jam itu masih standar lah. Ini joknya keras, bikin pantat agak panas guys. Kemudian dari fisiknya overall bagus sih menurut selera saya ya. Dan ini otomatis belum menggunakan upside down ya, kan masih teleskopik. Yang biasanya yang kendala bagi teman-teman CB yang suka komen di kolom komentar video saya, itu motor ini suka berebet guys. Banyak kendalanya, motornya berebet, CB-nya berebet gitu. Itu kendalanya hanya di coil atau kap busi, antara coil dan kap busi. Jadi kabel dari coil kap busi itu berjamur guys. Jadi itu nanti ada di video saya pembahasnya tentang cara mengatasi atau mengganti kap busi dan juga mengganti busi. Jadi itu biasanya berebet. Dan juga rata-rata tangkinya pada berkarat guys. Tangkinya berkarat mungkin karena bahannya atau cara memakai ya. Cara memakai misalnya untuk bensinnya jarang di full, terus diparkir di sinar matahari langsung, otomatis tangkinya akan berkarat karena adanya penguapan di tangki tersebut. Jadi uap air nempel di atas tangki ini, di dinding atas tangki, sehingga menyebabkan karat. Apabila tangki berkarat, otomatis nanti filter dari full pan yang ada di dalam sini akan kotor dan tersumbat. Itu juga menyebabkan berebet guys, motornya di berebet. Nah itu kalau untuk konsumsi bahan bakarnya ini untuk ukuran ini lumayan hemat ya guys. Jadi dengan kapasitas sekitar 12 liter itu teman-teman tidak perlu berhenti sering berhenti mencari pom bensin untuk mengisi bahan bakar ini. Jadi ini menurut saya sih untuk ukuran 150 cc udah cocok banget buat touring dan jarak jauh. Karena bengkelnya ada di mana-mana ya. Dan spare partnya juga awet lah. Ya kurang lebih kekurangannya itu aja sih. Menurut saya paling ini stang
joknya agak keras. Joknya keras ya, itu aja sih. Mungkin kalau kualitas cat itu tergantung cara pakai ya. Cara ini ya udah agak kusam karena memang udah dipakai lama, dan kondisi kantor saya itu tempat parkirnya itu langsung dengan sinar matahari ya, mau nggak mau kan kerja di situ kan. Pokoknya catnya jadi kusam gitu kan, jadi kotor ya karena malas nyuci sih. Ya kurang lebih seperti ini. Kekurangannya nanti kalau ada yang saya rasain lagi nanti saya akan kasih tahu ke teman-teman. Oke, untuk posisi riding positionnya ini untuk ukuran touring masih agak sedikit kurang nyaman karena ini saya berdiri, seharusnya kan gini. Dan kalau untuk touring itu harusnya kita tegap begini biar nggak terlalu capek, tapi kenyataannya stangnya masih jauh nih, mungkin 1 jengkal ya, karena ini sudah saya tambahin racer ya agak lebih tinggi. Soalnya gini nih kita kalau riding buat touring ya. Nah, tapi kenyataannya kita harus nunduk sedikit seperti ini, otomatis tangan kita agak pegal, dan di sini nih bahayanya. Sini paha kita sebelah sini akan kejepit guys, kejepit karena kita nahan gini. Nah, ini kelemahan dari posisi riding dari CB untuk ukuran touring, tapi kalau untuk jarak pendek sih nggak masalah. Kondisinya udah joknya panas, ini bagian depan kejepit ke tangki, itu kita nggak bakalan kuat lama itu di motor, apalagi kalau dalam kondisi panas guys. Kita harus untuk touring itu juga harus berhenti minimal 2 jam sekali, 2 jam jalan berhenti turun dari motor 10 menit, itu sangat membantu. Untuk riding position untuk ukuran touring masih belum terlalu nyaman, makanya banyak teman-teman yang punya CB itu stangnya dimodifikasi, ditinggiin. Tapi kalau yang suka kaum nunduker gini ya, gini kan, nah itu beda, stylenya beda. Jadi memang ini standar, bisa dipakai, nama juga motor standar kan. Pasti pabrik itu misalnya rata-rata mendesain motor ini bisa dipakai buat semua kalangan, baik yang suka touring maupun enggak, tinggal penyesuaian saja seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi kekurangan terbesarnya untuk touring ini stang belum terlalu tinggi, harus ditinggiin lagi. Nanti akan saya bikin videonya cara masang stangnya. Terus ini joknya keras, sama tangkinya berkarat, berebet. Nah, sama ini nih, saya lupa. Ini kalau teman-teman yang punya CB pasti ngerasain awalnya stang ini goyang. Kenapa goyang? Nih kamera. Nah, jadi di sini sebenarnya ini ring ya, ini saya kasih ring karena di sini sebenarnya ada dua karet yang menempel di sini, supaya tujuannya untuk meredam getaran. Tapi menurut saya sih, pemakaian saya itu tidak efektif karena handling kita jadi terganggu. Nah, jadi cara mengatasinya saya jepit karet itu dengan menggunakan ring ini. Sudah ada videonya tentang membahas tentang ini, lihat saja di channel saya ya. Ini kekurangannya ini sih menurut saya, itu nggak tahu sih kekurang apa kelebihan. Jadi kalau menurut saya itu kurang karena handling saya jadi terganggu, bisa menyebabkan kecelakaan juga sih, karena feeling kita sama stang ini jadi terganggu karena goyang-goyang ini. Jadi feeling terganggu bisa menyebabkan kecelakaan. Oke, sampai di sini dulu videonya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada saya kabarin lagi. Ini video khusus untuk kekurangan, nanti untuk kelebihannya nanti akan saya bahas di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.